Fase ketiga ya, ini 500 juta sampai 1 miliar. Ini fase di mana investasi lu mulai berbuah. Maksudnya apa? Waktu kan gue cuman simpel ya, strategi investasi gue waktu itu cuman beli saham BCA sama Barito Pacific, itu semua orang tahu dari zaman dulu ya. Waktu itu gue pernah share juga di TikTok gue, pertama kali gue bikin TikTok tentang investasi ya kan, zaman-zaman yang sebelum Covid itu. Gue sering buka-buka portfolio gue di sana, simpel gitu, nggak ribet. Jadi gue dapat uang dari dagangan, gue beli BCA, dapat uang dari dagangan dikit, nah beli Barito dikit, dapat lagi beli BCA lagi, ya. Nah ini nanti investasi ketika udah 500 juta udah mulai berasa, ketika udah 700 juta, 10% dari return lo, itu udah 70 juta. Nah lu ngerasa udah lumayan nih dapat duit. Tapi balik lagi, harus pakai strategi yang sama, jangan mikir untuk di-double. Jangan kejebak di sini ya, jangan kejebak mantengin portofolio setiap hari ya. Karena duit lu belum sesignifikan itu. Udah mulai berasa, tapi nggak sesignifikan itu. Masih fokus di penghasilan, penghasilan, penghasilan. Investasi itu ada 3 faktor ya. Jumlah tabungan lu berapa, berapa yang lu tabung setiap bulan, return tahunannya berapa, dan durasi waktu. Dari 3 ini yang bisa lu kontrol cuman durasi waktunya berapa panjang, dan juga berapa yang lu tabung. Return ini nggak bisa lu kontrol. Return ini tidak bisa lu kontrol. Kalau lu fokus untuk kontrol return, lu akan sial hidupnya. Di sini tantangan terbesar lu itu bukan balik ke nol, karena lu udah pernah, biasanya kalau kayak gua tadi 100-500 udah pernah balik ke nol, jadi udah pernah sial gitu hidupnya. Di sini tantangan terbesar lu adalah gengsi, ya. Ketika lu udah 500 sampai 1 miliar nih, udah deket 1 miliar, 800, 900, lu udah mulai lihat-lihat gitu kan, mobil bekas, lu mulai lihat-lihat. Nah ini fasenya OKB itu selalu sama, ya gue juga waktu itu OKB ya kan, punya duit, terus pikir-pikir, "Oh ini mantep nih beli mobil nih." Nah, itu akan keluar tuh. Di uang 800 juta, 900 juta, lu akan mikir, "Oh ini BMW seri 3 nih oke nih, yang bekas nih 250 juta nih oke nih beli nih. Nah ini Rolex entry level boleh nih 100 juta nih beli." Itu akan masuk tuh di pikiran lu. Nah setan itu harus dibuang jauh-jauh, ya, setan gengsi itu harus buang jauh-jauh. Karena entar keambil lagi duit lu. Karena aset produktif 300 juta itu lebih bagus dibanding mobil lu 300 juta. Mendingan lu beli saham 300 juta dibanding beli mobil 300 juta. Jadi gengsi ini musuhnya gengsi. Ya kalau tadi di 100, 500 musuhnya tuh ibarat lu sange gitu kan, mau kali 2 pakai aset gitu. 500 sampai 1 ketika udah mau nyampe garis finish, lu kena gengsi biasanya. Ini yang harus lu lihat. Dan gue ngomong ini bukan berdasarkan teori dari buku, ini lu gak akan ketemu di buku manapun. Ini pengalaman pribadi hidup gue yang gue sharing ke lu. Karena gue ngerasain hal yang sama gitu kan. Udah mulai-mulai lihat jam, udah mulai-mulai itu jauhin, setan itu jauhin. Jadi jangan tingkatin standar hidup lu dulu. Kenapa? Karena 1M itu bukan garis finish. Itu garis start kalau ada seorang entrepreneur dan investor. 1M itu garis start lu baru mulai main gamenya. Kalau belum nyampe ya lu belum main gamenya. Ketika nyampe 1M nih, nah ini garis start bukan garis finish. Ketika lu mikirnya garis finish lu beli mobil, lu sial nanti mundur. Karena ini baru start, ini fondasi awal lu untuk membangun bisnis lu lebih besar, portofolio investasi lu lebih besar. 1M itu bukan uangnya banyak ya, itu uang yang habis semalam. Lu sekali kena masalah itu uangnya habis, sekali orang tua lu sakit kena habis duitnya, itu banyak hal yang terjadi di keluarga lu itu uangnya habis. Itu bukan uang besar, itu fondasi awal main game, ya. Ibarat mau main game nih starting karakternya itu duit 1M tuh. Baru mulai, oke, gue jadi pengusaha, mulai. Jadi gue akan kasih aturan utama buat ke sana ya, buat mainin game ini. Satu ya, hemat tuh terbatas, tapi penghasilan tuh yang tidak terbatas. 2 itu berinvestasi harus secara konsisten, jangan pakai barangnya untuk gengsi yang nggak berguna, kayak tadi yang gue bilang ketika udah 500 ke 1M jangan pakai untuk gengsi. Dan ketiga, lu harus hindarin kebodohan ya, Charlie Munger bilang ini adalah inversion. Kalau lu nggak mau mati, lu lihat lu matinya kenapa dan jangan ke sono, ya. Kalau udah tahu tuh ada ombak besar, lu jangan berenang di tsunami gitu. Lu lihat nih, oke gue bisa mati gimana ketika punya 5 juta. Oke kalau gue all in ke satu tempat terus hilang semua, gue mati. Itu jangan lakuin. Ketika gue ditawarin kesempatan bisnis sama temen gua ya, kongsian bikin bengkel yang gimana yang gua nggak tahu, nggak ada laporan keuangan, itu lu bisa mati, bisa hilang semua duitnya. Ketika ditawarin teman gua, "Oh ini mau joinan nggak Bro?" Ketika duit lu 1 miliar, "Ini joinan nggak Bro? Gua ada tambang di sini." Itu mungkin ke nol lagi ya, duit lu. Selalu harus mikirnya jernih. Kalau ditawarin orang, cari dulu ada nggak yang TBK nih, ada nggak yang mirip kayak gitu. Kenapa nggak beli yang itu aja? Tanya 1000 kali, kenapa nggak beli yang TBK dibanding ikut joinan temen lu? Karena joinan temen lu tuh kemungkinan 100% tuh kena scam, ya. Gue udah liat banyak sekali teman-teman gue ini yang kena scam akhirnya, uangnya hilang semua. Karena terlalu percaya sama orang, terlalu dengerin omongan orang, ya. Percaya sama diri kita sendiri, lihat, inversion, apa yang bikin gue balik ke nol jangan dilakuin, ya. Gue percaya juga kalau udah nyampe 1 miliar pertama, miliaran selanjutnya akan lebih gampang karena lu udah ngerti fundamental dan konsep-konsepnya. Selama lu nggak nyalahin aturan gue percaya hidup lu akan jadi lebih gampang. Karena nggak ada kan ada orang yang tanggung jawab sama hidup lu ya. Jadi lu nggak bisa salahin pemerintah, lu nggak bisa salahin orang tua lu nggak bisa salahin keluarga lu. Lu mungkin bisa lahir miskin, tapi kalau lu matinya miskin tuh salah lu, ya. Semua itu beban ada di lu, dan cuman lu yang bisa nyampe sana. Dan ini gue udah kasih gampang loh ini. 1 miliar tuh kalau main game tuh ibarat lu cuman bikin karakter, gampang banget sebenarnya. Butuh proses, butuh waktu, tapi gampang. Nah setelah itu ya,
baru nanti kita akan sharing di video-video yang lain. Jadi semoga lu ulang lagi videonya ini. Jadi kalau lu belum nyampe 1 miliar dalam setahun, berarti ada yang gua ngomong tapi lu belum begitu paham. Lu ulang 10 kali lagi videonya, lu dengerin lagi ulang sampai habis, dan gua yakin lu akan nyampe 1 miliar pertama lu.